Ajaran Siwasogata atau Tantra Siwa Buddha terbagi ke dalam dua praktek, yaitu Nirasraya dan Lokapalesraya, yang hendaknya keduanya giat dipraktekkan. Nirasraya adalah praktek kesadaran. Tujuan puncaknya adalah untuk mengalami pencerahan. Lokapalesraya adalah praktek esoterik berupa sadhana Tantra Siwa Buddha. Tujuan puncaknya adalah untuk mengalami pembebasan dari samsara dalam satu kehidupan ini juga. Dari sejak zaman dahulu, jalan kesadaran atau Nirasraya selalu sangat populer bagi semua orang dan bisa diterima semua orang, karena jalan ini mudah dimengerti dan mudah diterima logika. Sangat mudah membicarakan Nirasraya sebab ini adalah metode yang cukup sederhana dan sangat masuk akal bagi logika dan intelektual. Tapi yang sering tidak diketahui atau mungkin juga disembunyikan oleh banyak guru adalah bahwa jalan ini prosesnya amat sangat panjang. Untuk bisa mengalami pencerahan tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Hal itu memerlukan banyak kelahiran demi kelahiran kembali di alam samsara. Kita bisa melihatnya dengan jelas jika kita membaca buku-buku suci tentang proses pencerahan yang selalu menyatakannya sebagai sebuah proses spiritual panjang yang akan memerlukan banyak kelahiran kembali. Jika kita memiliki kesabaran dan siap mengambil risiko ketidakpastian dalam banyak kelahiran kembali, jalan Nirasraya adalah pilihan yang tepat. Ini adalah proses spiritual setahap demi setahap yang sangat mudah dimengerti dan mudah diterima logika, karena ini adalah jalan kesadaran. Bagi setiap sadaka yang sudah mempelajari meditasi Vajradhyana akan mengetahui bahwa jalan kesadaran atau Nirasraya memiliki petunjuk jelas tentang tahap-tahap pencapaian kita. Ada dhyana 1, dhyana 2, dan seterusnya, sehingga kita bisa tahu kita sudah sampai di mana. Ibarat kita naik mobil dari Jakarta menuju Denpasar, ada petunjuk di sepanjang jalan tentang tanda-tanda yang memberitahu kita sudah sampai di mana. Mencapai pencerahan baru ada kemungkinan bisa terjadi jika kita sudah dapat menembus tata kata Garbha dalam meditasi, sekaligus kita sudah mahir menjaga jarak dengan pikiran. Serta sebagaimana yang dituntun oleh para mahasida dan para guru agung, termasuk Dewa Siwa dan Guru Agung Buddha, bahwa jika kita ingin mencapai pencerahan, kita harus menjadikan hal itu prioritas nomor 1 dalam hidup kita. Sedangkan praktek esoterik sadhana Tantra Siwa Buddha atau Lokapalesraya tidak memiliki petunjuk tahap-tahap pencapaian seperti itu, sehingga kita tidak pernah tahu kita sudah sampai di mana. Ibarat kita naik kapal terbang dari Jakarta menuju Denpasar, tidak ada petunjuk di sepanjang jalan tentang tanda-tanda yang memberitahu kita sudah sampai di mana. Yang bisa kita tahu adalah bahwa kita sedang bergerak menuju ke suatu tempat. Bagi logika pikiran dan intelektual yang selalu menuntut kepastian, hal ini mungkin terdengar tidak nyaman dan tidak aman. Tapi sesungguhnya tidak ada yang lebih pasti dan lebih aman dari Lokapalesraya. Karena jika kita terjun ke dalamnya dan giat melakukannya, maka belenggu samsara akan selesai dalam satu kehidupan ini juga. Kesadaran kita mungkin belum tercerahkan, tapi kita mencapai pembebasan dalam satu kehidupan ini juga. Dari sejak awal yang tidak berawal, semua makhluk terus terlahir dan terlahir kembali di alam samsara ini tanpa ujung akhir. Oleh sebab itulah muncul Mahasamaya para Hyang Siddha Dewata untuk membebaskan semua makhluk dari alam samsara melalui ajaran Lokapalesraya. Jalan ini bekerja pada dimensi yang melampaui tubuh fisik dan pikiran, sehingga selalu hanya dipraktekkan sedikit orang. Karena jalan ini lebih sulit dimengerti oleh logika dan intelektual pikiran. Tapi hanya melalui jalan ini kita bisa terbebas dari samsara dalam satu kehidupan ini juga. Jika kita mengalami penderitaan,
maka kita bisa disadarkan bahwa alam samsara ini berisi banyak bahaya dan penderitaan yang terus terjadi berulang-ulang tanpa ujung akhir. Sehingga kita bisa tergerak untuk mencapai pembebasan dalam satu kehidupan ini juga. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua makhluk. Jika tidak demikian, kita akan rugi dua kali. Sudah mengalami penderitaan, juga tidak tergerak untuk mencapai pembebasan. Semua makhluk sangat sulit memperoleh ajaran Lokapalesraya. Ini mungkin hanya bisa kita peroleh dalam kelahiran sekarang. Oleh sebab itu, berbahagialah, bahkan sekalipun jika kita sangat berat menjalaninya. Inilah sebab tercapainya tubuh dewata dan pembebasan dari samsara, serta segala keutamaan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua makhluk.